Masih bersama saya Budiman Tandurjo di Satu Meja The Forum. Kami juga telah mengundang kantor Kepala Staf Komunikasi Presiden Hasan Hasbi, tapi yang bersangkutan belum bersedia untuk hadir. Bang Sentri, kalau komunikasinya tetap seperti ini dan kemudian ekonomi juga bermasalah dan eskalasi politik juga meningkat, apa yang akan terjadi? Sulit membayangkan ya. Jadi berbagai tantangan politik tidak baik-baik saja dengan aksi RUU TNI, ekonomi juga tidak baik-baik saja. Dengan pernyataan PCO itu, kebebasan pers juga tidak baik-baik saja jadinya. Nah, ini kan harusnya menjadi perhatian pemerintah gitu. Jadi berbagai tantangan, paling sederhana Mas Budiman, ketika IHSG anjlok. Ini kan soal sentimen nih. Pemerintah keluar dong bahwa ini bukan malah biasa. Kan ada Bang Dasko. Bahwa lebih penting pangan daripada IHSG. Betul. Malah kayak begitu statementnya. Polisi akan memantau. Kan kontra narasinya kontraproduktif. Okay. Wakil Ketua DPR datang buat apaan? Terus ketika rupiah sampai pada level tertinggi pasca 98. Ini kan sentimen semua nih. Okay. Pergerakannya apa? Kuncinya ya komunikasi. Komunikasi publiknya harus diperbaiki. Baik. Mbak Uni, apa saran Anda, resep Anda yang paling jangka pendek lah untuk perbaikan ini? Problem komunikasi muncul karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas. RUU TNI sampai hari ini itu jangankan media atau rakyat, bahkan petinggi TNI pun ada yang belum punya draft asli, yang final disepakati di pleno. Dan dari awal itu yang menimbulkan masalah. Bahkan di sini lagi-lagi sorry ya, Kepala PCO sempat membuat tweet yang mengatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh influencer, media, pakar dari draft yang ada itu adalah hoax karena bukan itu draft yang benar, tapi kemudian mungkin karena ditegur itu tweet di take down. Okay. Jadi dan antara undang-undang BUMN itu juga sangat sulit dan tidak terbuka untuk memberikan draft sehingga itu bisa dilihat. Jadi dua contoh terakhir hal besar itu menunjukkan bahwa kurang akuntabilitas, transparansi sehingga publik bisa terlibat. Karena kan ini kan pengambilan keputusan publik harusnya melibatkan publik ya. Okay. Sehingga memunculkan ruang-ruang spekulasi, rumor, ketidakpastian. Dan ya ini kemudian mau dikomunikasikan seperti apa ya nggak akan jalan semua. Oke, baik. Taufik, resepmu apa? Saranmu untuk perbaikan komunikasi seperti apa? Tadi sebenarnya ada pidato Pak Prabowo barusan itu sebenarnya kan itu eufemisme untuk mengatakan ketika Pak Prabowo bilang ini kan program kita banyak. Itu kan sebenarnya eufemisme untuk bahwa kabinet ini tuh begitu besar, begitu gemuk gitu kan. Nah kita nggak bisa bayangkan kalau semua menteri itu bicara di waktu yang sama mengomentari bidangnya masing-masing. Itu akan terjadi chaos secara public relation lah. Jadi perlu satu pintu aja dan apapun itu harus sangat efektif dan calibrated gitu kan, terkalibrasi dengan baik. Terakhir, kalau dalam jurnalisme itu ada gium gini, jurnalis itu tidak perlu menjadi bagian dari berita. Nah itu sepertinya berlaku juga untuk juru bicara. Jadi juru bicara itu secara personal tidak perlu jadi bagian dari berita. Yang jadi berita adalah apa yang dia katakan gitu, bukan tentang bagaimana dia mengatakan atau siapa yang mengatakan. Kang Gunggun sebagai akademisi, saran Anda untuk memperbaiki seperti apa? Memperbaiki 3 hal, manajemen datanya, manajemen birokrasinya, sama manajemen komunikasinya. Jadi tidak ada alasan sekarang sudah berjalan sedang men-set off. Ini kan PCO sudah lahir sebelum rezim Pak Prabowo mulai. Jadi harusnya manajemen birokrasinya udah selesai. Kemudian manajemen komunikasinya ini yang harus diperbaiki, narasi. Kemudian bagaimana mensinkronisasikan narasi itu dengan bukan hanya di level presiden, tetapi juga kementerian-kementerian. Kenapa? Karena saya lihat bolong besarnya itu adalah pada pernyataan-pernyataan publik yang diakses oleh media yang kemudian tidak terkelola dengan baik. Oke, Kang Kodari, banyak masukan. Bagaimana Anda respon sebagai KSP? Ya, pertama terima kasih banyak atas masukan teman-teman semua. Ya, jadi saya sangat yakin bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo masih sangat tinggi ya. Sangat yakin? Ya, sangat yakin. Salah satunya survei Kompas sendiri Januari, Februari. Ya? Tingkat kepercayaan tinggi sekali sampai 80%. Kalaupun ada fluktuasi, ada kontraksi. Ya
ya masih tinggi lah kira-kira kan begitu. Dan saya yakin itu karena komunikasi yang inherent dari kebijakan itu sendiri. Jadi kebijakan Pak Presiden ini direspon dengan baik oleh masyarakat, dipahami dengan baik. Tetapi komunikasi dari kebijakan publik itu sendiri harus diperbaiki. Pak Prabowo sudah mengatakan, Pak Sudaryono juga sudah mengatakan kita akan perbaiki mulai dari konten. Saya tunjukkan sekali lagi ya bagaimana konten-kontennya ini sudah dipersiapkan untuk disebarluaskan. Tinggal dikomunikasikan. Yang kedua manajemennya terus diperbaiki, Mas Gunggun. Walaupun PCO sudah ada dari beberapa waktu, terus terang sepengetahuan saya juga menempati kantor itu juga baru dapat, Mas. Baru dapat untuk membangun institusi. Nah, yang ketiga tentu akan diperbaiki dari segi personalia dan dari segi manajemennya. Mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih baik sehingga kebijakan yang baik juga akan berujung pada komunikasi yang dan hasil baik. yang baik. Ya, dan respon juga baik. Baik, makasih. Indonesia aman dan damai. Emang ada personalia akan ada reshuffle juga nanti? Iya, enggak berarti. Personalia bukan akan posisi saya, Mas, ganti. untuk Nggak akan ngintip, spill dikit kan kedengeran. Bisa ditata, ya penempatannya bisa ditata. Diganti orang gitu. Organisasinya ditata. Tukar orang. Bahan-bahannya juga PCO ditata. itu masih perlu ada. Ya? Menurut Mas Kodari, lembaga itu perlu ada dengan sekian banyak jubir, ada 6 mungkin sama ketuanya. Kalau persisnya seperti apa tentu nanti kembali pada diskusi di dalam. Nah, tapi PCO sendiri sebagai sebuah institusi yang mengolah berbagai macam informasi dari berbagai macam kementerian, hemat saya perlulah ya. Perlu karena, ya. Karena begini, informasi ini kan tersebar di berbagai KL ini, di berbagai kementerian dan lembaga. Harus ada yang mengkonsolidasikannya. Mengatur antara Komdigi dengan PCO. Walaupun mungkin nanti ini harus dikoordinasikan dengan Seknek. Karena Seknek itu sekali lagi adalah muara dari semua proses-proses lahirnya kebijakan itu. Oke, paling tidak di atas kertas dan secara aturan. Baik, Mas Kodari, makasih Kang Sentri, Mbak Uni, Taufik, dan Kang Gunggun. Wajah negeri ditentukan oleh narasi dan corak komunikasi. Pesan celometan pejabat yang tidak rasional tapi emosional dan cenderung merendahkan bisa menghadirkan bencana komunikasi yang memperburuk wajah negeri. Komunikasi dengan empati adalah jalan membangun trust publik di tengah masyarakat yang masih terbelah. Demikian Satu Meja The Forum ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Di balik